Banjir di Kalimantan yang salah Anies. Ya, banjir di Cipondoh Tangerang yang salah Anies juga. Anak lo kesandung yang salah Anies kali. Karena nggak bisa move on. Sekarang kan curiga, apa-apa dilaporin. Gua mimpi aja dilaporin. Kalau di Megamendung urusannya itu tanah milik PTPN, tetapi yang dipersoalkan oleh negara yang 30 hektar doang yang diduduki oleh Habib Rizik untuk pesantren. Padahal ada yang 100-an hektar yang dimiliki oleh Bapak. Hampir keceplosan gua. Ada undang-undang ITE. Tangkep lu ntar. Enggak. Pak RW. Pak RW. Enggak ada. Oh, Pak RW-nya polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu konten YouTube yang saya lihat sangat potensi dan bagus, yaitu Egis. Mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari angkat suaranya. La ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita mengawali dengan salam, setelah mengawali dengan hamdalah, setelah mengawali dengan sholawat, maka yang berikutnya saya berwasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqad khaba, ya, celaka orang yang togo, yang berlawanan dengan takwa, ya. Beruntung, ya, faqad faza manittaqa, orang yang bertakwa. Dan Allah firmankan bagi orang yang bertakwa, salah satu dari sekian banyak cirinya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang, setiap diri melihat apa yang telah dia lakukannya lighadin, untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa saya bawakan ayat itu? Ketika saya bilang wal tanzur nafsum ma qaddamat, saya tunjuk orang ini, teman-teman yang ada di sebelah kanan ini, lighad, tangan saya ke sana. Kenapa? Karena ini yang udah aneh, nggak enak ngomongnya nih. Mau bilang udah tua nggak sopan, mau bilang udah uzur kurang ajar, mau bilang udah abkir lebih parah lagi. Apa masa kita bilang udah kadaluarsa, lo kira barang. Yang udah senior, wal tanzur, dan hendaklah tiap diri melihat
apa yang telah dia lakukannya. Ini lebih banyak. Ligat, saya ke sono buat hari esok yang masih panjang hari esoknya. Walaupun belum tentu, bisa jadi yang muda dipanggil duluan, ya, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita minta agar kita panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dalam sehat dan taat, ya. Kata Kiai Maksum Bondowoso punya syair yang saya begitu dengar langsung jatuh hati dan hafal syairnya. Syairnya berbunyi, kereta api dinamakan sepur, yang di atas disebut kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Masya Allah. Itu Kiai Bondowoso punya prinsip itu. Dahsyat itu, ya. Dan dilanjutin itu, ya. Berjuang mati, enggak berjuang mati. Lebih bagus mati dalam berjuang. Begitu katanya. Dahsyat memang beliau. Namun hari ini karena judulnya rindu, aku rindu, dan ada lintas generasi, ya, ada yang udah senior dan junior. Oh, saya belum terima kasih kepada Pak Polisi. Ya. Ini Polsek atau Polres? Polsek apa? Polsek Cipondoh, Bapak Kapolsek Cipondoh kalau begitu. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek Cipondoh. Hadir enggak? Enggak, belum. Diundang enggak? Diundang dong. Panitia anak muda, lo undang enggak polisi? Atau sekurang-kurangnya lo kasih pemberitahuan enggak? Enggak. Ditangkap lo. Ini kan masjid Ustadz, tidak mengganggu keramaian di luar. Orang suka bilang begitu. Tidak memerlukan izin gangguan, tidak memerlukan izin karena ini masjid. Betul, betul. Tapi layangkan surat, ya, supaya undang Pak Kapolseknya. Duduk di tengah kita di mare, kasih 5 menit sambutan. Pesannya apa dari pesan pemerintah, jadi nyampe ke bawah. Dan antara ulama dan umarok kudu bersatu. Betul apa enggak, Bu? Cakep enggak begitu? Karena kalau ulama sama umarok enggak bersatu, pasti hancur tuh umaroknya. Nah, mulai deh, mulai. Mulai. Lah, emang begitu sejarahnya. Ketika ada umarok yang tidak kompak sama ulama, udah pasti tuh umarok enggak umur panjang. Pasti hancur berantakan, udah pasti. Memang begitu sunatullahnya. Tapi salah kita kalau kita nggak ngundang. Pak Lurah dibilangin. Pak Lurah hadir, Pak Lurah. Pak Lurah mana Pak Lurah? Berhalangan, tapi dibilangin. Alhamdulillah. Pak Camat? Enggak. Pak RW, Pak RW? Pak RW? Enggak ada. Oh, Pak RW-nya polisi. Aman udah kita udah. Pak RT dah, Pak RT. RT banyak, mana? Pak RT salah satu. Pak RT ngaku nggak? Pak RT ngaku nggak? Nggak ngaku Pak RT-nya nih. Alhamdulillah. Kalau begitu enak, karena biar bagaimana RT itu perwakilan, RW itu perwakilan, lurah perwakilan, camat perwakilan, apalagi polisi. Dengan bergabung dan kompak, ya, anak muda, Anda bilangin sekali lagi, kalau bikin acara jangan lupa kasih informasi, lalu undang. Kalau sampai nutup jalan harus izin beberapa hari sebelumnya, ada izin gangguan, ada resmi begitu. Dan sekarang dalam kondisi Covid, mesti ente bilangin sama polisi, biar beliau hadir di mari, atau Babinsa, TNI-nya dari unsur Kodamnya gitu datang supaya pengajiannya jadi enak, nggak ada saling curiga. Sekarang kan curiga, apa-apa dilaporin. Gua mimpi aja dilaporin. Betul nggak? Mimpi kita apa dipanggil bolak-balik. Kebeneran, kebangetan banget dah. Jangan salahin polisi. Jangan salahin polisi, karena polisi berkewajiban melanjutkan laporan yang dilaporkan. Yang kebangetan yang laporin itu, Ji. Yang kebangetan yang ngelaporin. Polisi juga gedek kali. Gedek banget jadi ada kerjaan, nanyanya bingung. Ustadz ngimpinya di mana? Ya gue bilang di kasur Pak, di mana?
Jawabnya bagaimana coba? Orang mimpi di BAP jawabnya bagaimana? Apa bukti Ustadz mimpi ketemu Rasulullah? Bilangnya apa? Ya gua gak bawa HP, Pak. Kan jadi konyol. Ya kan? Entar kalau ke pengadilan bagaimana? Ribet lagi. Ya, ribet lagi. Ditanya, entar Nabi waktu mimpi pakai baju apa? Kan ribet jadinya. Gini aja deh, saya bilang deh, kalau gue bohong, gue keluar mati ketabrak truk, gencet, gepeng gue deh, gitu aja deh. Tapi kalau gue bener lo yang gepeng mau nggak? Jangan, katanya gitu. Yang lapor tuh, yang lapor memang begitu dah. Gak apa-apa, mungkin dia ya kesian. Kita doain aja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kedudukannya dunia dan akhirat. Kita mah kita doain, ada orang baik, gituin kita, doain, bagus buat kita itu perbaikan. Ada orang jahat, laporin kita, nggak apa-apa, itu pelajaran buat kita. Jadi semuanya itu menguntungkan kita, begitu ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, izin tadi saya agak ketelingsut, ya udah mulai, tapi kembali lagi karena belum ucapkan terima kasih kepada polisi yang telah mengizinkan. Pasti diizinin, kalau enggak udah dibubarin, begitu. Nggak tahu nih, belum kelar, jangan-jangan jam 10 dibubarin. Ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, emang begitu. Saya di Pekanbaru ada 8 masjid, 8-8-nya cancel, begitu. Entah kenapa tuh pengurus, ya udah rapi, udah tiket, udah siap mau berangkat, udah dikoper semua, udah beres, ya, mau berangkat pesawat, tahu-tahu Ustadz nggak boleh datang, ya nggak boleh datang. Ya alhamdulillah bisa main di rumah sama anak bini, ya dikira ini kali. Hadirin, alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian kita lancar. Tadi panitia bilang, Ustadz sampai kurang lebih jam 10 kurang seperempat gitu kata panitia. Ya udah lewat, billahi taufik wal hidayah dong. Jam 10 dah ya, jam 10 kita kelar insyaallah. Iya, bentar, sabar. Karena ini lintas generasi, maka saya menyampaikan hal untuk lintas generasi. Ya, ayat yang saya bacakan tadi meminta kita untuk apa yang telah kita terjadi, kita lihat ke belakang. Lighadin, nih buat anak-anak muda. Lighad buat besok kayak apa? Begitu. Dan insya Allah materi yang saya bawakan ini materi yang betul-betul membuat kita rindu, begitu. Judulnya rindu, aku rindu, maka insya Allah rindu. Salah satu rindunya itu adalah terhadap orang yang paling berjasa dalam membangun masjid ini. Tanahnya tanah siapa? Oh, tanah wakaf. Pasos. Jadi bukan tanah leluhur orang Mare ya. Pasos ya. Baik. Tapi ini kan masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila kan. Setiap yang sujud di mare, Pak Harto almarhum dan keluarga dapat pahalanya. Ya, mudah-mudahan tuh ya. Allah angkat derajatnya para presiden kita semua, Allah angkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin insya Allah mudah-mudahan Bung Karno masuk surga. Habis Bung Karno Pak Harto masuk surga. Habis Pak Harto Pak Habibie masuk surga. Habis Pak Habibie Kayak Abdurrahman Wahid masuk surga. Habis Abdurrahman Wahid masih ada loh. Barusan yang bilang biar masuk surga itu catat. Lo ngarepin meninggal lo. Begitu SBY masih ada terus ya. Ada undang-undang ITE. Tangkep lu ntar. Mudah-mudahan semua presiden kita sampai yang sekarang juga Allah jadikan mereka orang mukmin dan muttaqin. Yang udah meninggal Allah ampunin semua kesalahannya, dosanya hapus. Yang belum meninggal Allah juga angkat derajatnya dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, maka yang saya mau sampaikan, apa yang telah kita lakukan, apa yang bikin kita rindu, yang paling membuat kita rindu itu adalah kedamaian seperti dulu. Betul nggak? Ya Allah ya Rob. Anak muda, lo mungkin nggak ngerasain. Dulu kami ini yang udah tua, saya juga udah tua, cuma tampangnya aja umur 25.
Ya. Sudah ya, kita dulu zaman dulu pulang sekolah ini kita begini main. Kan lu enggak, lu main handphone di kamar. Itu yang kita rindu. Main galasin, main tokadal, main karet. Betul nggak main karet? Betul kan? Sekarang nggak pernah ada lagi. Dulu maghrib mak-mak ngaji wujud kidam bako. Sekarang drakor semua. Tuh ketawa nenek-nenek tuh lihat tuh. Nonton dia berarti itu. Yang kalau nggak drakor kan nggak ngerti. Ya kan drama Korea. Itu artinya nonton. Tuh lihat. Zaman sekarang. Saya ngajar ngaji dari tahun 86. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dari tahun 86 Anda udah ngajar ngaji. Sampai ginari alhamdulillah. Yang sedih dulu itu rame banget. Begitu maghrib wal asri innal insana lafi khusr lapi terus di depannya lapi. Sekarang kagak ada lagi yang begitu. Itu yang bikin kita rindu. Dulu bulan Ramadan, dari mulai 1 Ramadan sampai Lebaran libur. Sekarang kagak pakai lagi yang begitu. Dosanya kayak apa tuh orang yang ngerubah tuh? Dosa besar yang ngerubah itu. Siapa yang pertama kali ngerubah tuh? Dosa besar. Zaman Pak Harto mah nggak begitu. Separuh setelah belakangan berubah ya. Coba, dulu mah nggak begitu. Dulu waktu zaman Pak Harto itu kita punya kelompok pencapir. Makanya kepertanian suburnya luar biasa. Itu Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Hong Kong semua gegaras dari beras kita. Sekarang kita gegaras beras dari mereka. Vietnam. Kita itu negara kaya raya, superpower. Di tahun 1995 kita diusulkan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB oleh 80 negara. Sayang diveto sama 2 negara. Itu Amerika sama Cina. Negara ya, jangan bilang orang Cina, itu sara, negara yang di sono. Ya. Tuh, diveto oleh mereka. Saking hebatnya Indonesia, ketika ada pembantaian terhadap umat Islam di Bosnia Herzegovina oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic, PBB tidak berdaya. Habis tuh dibantai. Nggak ada berdaya. Kamu tahu kenapa Serbia menghentikan serangannya kepada Bosnia? Pak Harto datang ke Sarajevo. Datang Pak Harto ke Sarajevo. Pakai rompi peluru? Tidak. Dia datang dengan gagahnya. Dia selaman sama Presiden Izetbegovic. Begovic. Dunia memperingati. Jangan katanya. Itu yang kita rindu. Indonesia menjadi wibawa di mata dunia. Karena presidennya waktu itu wibawanya luar biasa. Pidato pakai bahasa Indonesia, semua harus dengar dan terjemahin. Nggak pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita berwibawa sekali. Sampai orang banyak belajar bahasa Indonesia pada waktu itu. Malaysia datangnya ke ITB belajar semua, ke UI. Singapura semua belajar dari sini. Itu Bangkok tuh semua belajar buah-buahan di mari, tuh di Mekarsari. Sekarang yang kita makan durian Bangkok, payak Bangkok, jambu Bangkok semua. Heran gue. Dari mare semuanya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kuasanya, itu yang kita rindu. Ini judulnya aku rindu. Jadi itu yang saya bawakan ceramahnya. Itu yang kita rindu. Dan saudara sekalian, mari kerinduan akan berbineka tunggal ika itu yang paling penting. Dulu kagak ada yang ribut. Dulu tetangga kita Cina, nggak ribut. Kalau dia Natalan, kita bilang mau kemana Ci? Mau Natalan, iya. Mau kemana Ci? Mau ke gereja, nggak apa-apa. Sekarang kita jadi kayak musuhan. Tuh. Cebong. Jangan dong begitu. Ntar bilang, lo kampret, berantem. Sekarang kadrun. Kita dikatain kadal gurun. Emang kayak kadal apa? Coba. Suasana rindu kayak dulu itu loh. Tentram banget. Kagak ada. Yang ngata-ngatain kagak ada. Semua kompak. Arab, Cina, nggak ada. Batak, Jawa, Sunda, kagak ada. Dulu sebelum pulang sekolah kita nyanyi. Maju tak bentar, baru boleh pulang. Gurunya bilang, yang duduknya paling rapi boleh pulang. Rapi, panggil. Sebelum pulang,
satu lagu wajib. Padamu negeri. Boleh pulang. Yang lain begini. Betul apa enggak? Sekarang kalau ditahan begitu, Bu, pulang apa? Begitu kan? Betul enggak? Dulu kalau anak-anak berisik, guru saya Pak Kosasih namanya cukup cep. Coba sekarang anak-anak gurunya bilang, Pak batuk Pak, gitu. Mengkurang ajar anak sekarang. Suasana dulu tuh indah, anak-anak muda ini orang tua sebagai saksi. Suasana dulu tuh kompaknya luar biasa. Pulang sekolah kita main nama dulu, betul ya Pak ya? Main galasin, main tok kadal. Sekarang kagak ada yang main-mainan begitu. Perempuannya kalau nggak main dampu, main congklak, main karet. Sekarang mana ada gituan semua? Nggak ada. Suasana kayak begitu tuh. Yang akan kami bangun lagi. Kami akan bangun lagi suasana itu di Bukit Swiss Jonggol. Kami pengen bangun satu peradaban baru seperti itu. Ini cita-cita saya. Alhamdulillah yang disambut. Ya 180 hektar kami siapin kayak gitu. Untuk apa? Untuk sebagai contoh generasi berikutnya. Ini kalau udah jadi bangun dan terjadi ini contoh, maka insya Allah ntar perumahan lain harus mencontoh seperti itu. Agar apa? Generasi yang baru itu akan muncul kembali. Bukan generasi yang egois, bukan generasi yang sendiri, tapi generasi yang jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah juga sekalian. Bukan generasi yang saling bid'ah membid'ahkan. Bukan generasi yang saling kafir mengkafirkan. Bukan generasi yang togut mentogutkan, tapi semuanya kompak berada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita berbeda. Kenapa sekarang kita mesti homogen? Allah yang ciptakan kita punya pikiran yang berbeda. Kenapa kritik gue dimarahin? Nah, mulai lagi. Kalau nggak nyempong nggak enak itu ya. Kalau nggak nyerempet nggak enak ya. Allah yang ciptakan berbeda. Ayuhan nas kata Allah. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia, kami kata Allah yang ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Kami juga yang ciptakan kalian dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lihat. Allah yang ciptakan. Kita nggak minta lahir dengan hidung yang mancung begini. Mulai. Kita nggak minta, Allah yang berikan. Nggak minta mata yang sipit, nggak, Allah yang berikan. Nggak minta mata yang belok, nggak, Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Kenapa kita bedakan itu semua? Saudara sekalian, jangan pernah lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Indonesia, kalau boleh dibanding-bandingkan, mohon izin, Indonesia negara yang Masya Allah, Tabarakallah, Summa alhamdulillah. Nggak ada negara yang lebih dahsyat seperti Indonesia ini, saudara. Dari sisi apa coba? Dari sisi segalanya. Tapi miskin, siapa bilang? Cuman belum kebagian. Betul nggak? Beda sama miskin sama belum kebagian, beda. Secara negara, kata Pak Kwik Kian Gi, mantan Menteri Perekonomian terbaik yang kita punya di zaman Megawati Soekarno Putri. Bapak Kwik Kian Gi kemarin berkatanya, sial-sialnya paling apes Indonesia itu negara nomor 2 terkaya di dunia. Itu sial-sialnya. Nomor 1 siapa? Amerika. Tapi dari mana Amerika kaya? Dari cadangan emasnya yang berlimpah. Kalau ditelusuri lagi, dari mana Amerika punya emas sebegitu banyak? Freeport. Itu dia. Emang ente bilang Malaysia kaya? Enggak ada apa-apanya kalau banding sama Indonesia. Brunei kaya dari mana? Minyak. Kaya karena penduduknya cuma 600.000, Bu. Punya kilang minyak 7. Dibagi ya terang aja. Indeks pendapatan per kapitanya jadi tinggi. Kalau dibagi per kepala. Ya kan? Emas dia punya nggak? Timah? Boksit? Tembaga? Uranium? Nikel? Mana ada? Kalau mau urut-urutan kaya, bukan indeks pendapatan per kapita. Itu akal-akalan kaum liberalis Amerika. Kalau mau kaya, keluarkan sumber daya alam yang ada. Itu namanya domestic gross bruto. Yang ada di bumi ini keluarin. Itulah kekayaan kita.
Itu yang sebenarnya kekayaan. Minyak dari pangkalan susu sehari berapa itu? 2.200 BOPD, barrel oil per day. Liriknya, rambanya, rantaunya, pangkalan bunyi, waduh, elah semua Prabu mulihnya, Masya Allah. Cadangan kita 93 miliar barel cadangan kita. Jangan dikira Amerika kaya. Ente jalan dong ke New York. Memang hebat. California hebat. Coba perjalanannya coba menuju Wisconsin misalnya. Apa coba yang ada selain padang gurun yang enggak subur seperti itu? Jangan dikira kaya. Kita yang luar biasa. Maaf 1000 kata saya mau bilang. Ente lihat Saudi Arabia kaya. Saya tanya, siapa yang pernah ke Saudi Arabia? Pernah? Ibu pernah? Pernah? Ibu pernah ke Saudi Arabia? Bapak pernah ke Saudi Arabia? Pernah? Pernah benar? Saya tanya, Pak, Bapak ke Mekah Madinah apa Saudi Arabia? Baru ke Mekah Madinah. Betul? Iya, lihat Saudi Arabia secara keseluruhan. Jalan darat ke Riyadh, apa yang ente lihat? Yang disias memang Mekah Madinah, hebat, kaya. Coba lihat perjalanannya. 1 kilo aja Pak keluar kota Madinah. Tukang minta-minta yang ada. Betul apa tidak? Ke Gunung Uhud. Parkir mobil naik ke atas sebentar ke gunung yang sebelah kiri tempat Rasulullah jatuh. Apa isinya? Tuh Pak. Bukan saya banding-bandingin, bukan. Beda. Ente jalan naik mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Isinya apa coba? Masya Allah. Sawah di kiri kanan. Begitu lewat tol baru keluar jalan tol Bandung ada yang jual tahu. Emang ada di Saudi tahu. Betul nggak? Setiap menit lewat lagi masuk baru perbatasan Cirebon ada empal gentong. Bener nggak? Ada Brebes ada telur asin, betul nggak? Sampai Pekalongan batiknya luar biasa dibeli sama orang sedunia, masuk ke Tanah Abang, betul? Sampai Tanah Abang adalah pusat grosir sedunia, paling gede itu, grosir tekstil sedunia di Tanah Abang. Coba bandingin itu. Indonesia itu Allah berikan itu dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Belum lagi Kalimantan yang sekarang udah pada gundul. Belum lagi Sumatera, belum lagi hasilnya yang di Sulawesi. Allahu Akbar, dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Mereka satu bahasa. Dari ujung Australia sampai ujung yang lain semuanya bahasa Inggris. Sukunya cuma 2, pendatang bule sama suku asli aborigin. Bilang negara kaya, coba ke Darwin, dari Perth ke Darwin isinya apaan? Pasir semua. Kelihatannya kaya, ya jelas penduduknya cuma 16 juta, 17 juta. Sama Tangerang aja kalah. Betul nggak? Penduduknya. Coba. Jangan dikira Pak, itu semua potensi. 262 juta jiwa di Mare. Australia yang sebegitu gedenya, sebegitu dahsyatnya pertanian, ente makan pisang cuma 1, banana. Betul nggak? Di Indonesia, pisang apa dulu? Pisang apa dulu? Pisang Ambon, pisang Kepok, pisang Uli, pisang Nangka, pisang Mas, pisang Raja, Raja Bulu, Raja Siem. Betul nggak? Pisang Uli, pisang Tanduk, pisang Batu, pisang Mas, pisang Lampung, pisang Barangan. Dia elah nggak kelar sampai jam 12 ngomong pisang doang. Pisang Pak, baru pisang. Di luar negeri banana, selesai. Ini kekayaan yang kita kadang-kadang nggak ngeh. Betul nggak? Di luar negeri orange, paling jauh Sunkist. Udah, kita jeruk Bali, jeruk nipis, jeruk Medan, jeruk Siam. Hah? Coba sebut. Nggak kelar ini. Ya. Jeruk Pontianak, jeruk ya Allah, jeruk aja belum lagi buat nyayurnya, jeruk limau, jeruk nipis, jeruk Siam. Belum nggak? Ya Allah. Datang deh ke Saudi, beli deh mangga cuma 1. Selesai mango. Kita mangga golek, mangga Indramayu, mangga harum manis, mangga kelepok, mangga bembem, mangga gincu, mangga apel, mangga kebembem, mangga
Mangga mana lagi? Belum lagi manisan mangga. Ya Allah ya Rabb. Itu nggak bisa kita abaikan, Pak. Memang kagak ada negara yang kayak begini. Bahasa mereka Saudi Arabia dari ujung ke ujung bahasa Arab satu. Suriah nggak akur berantem, bahasanya bahasa Arab, satu bahasa. Kita berapa bahasa, Pak? 630 bahasa. Tuh. Suku di Afghanistan 4. Empatnya berbeda pendapat dan ribut. Di Palestina 2, partai. Nggak bisa menghadapi Israel karena nggak pernah akur. Di Indonesia ada berapa suku? 714 suku. Coba. Eropa sekotak masing-masing cuma dapat satu pulau, satu kotak. Australia yang segede gitu satu, berpisah dengan darat semua. Kita ada berapa pulau? 13.769 pulau. Coba. Apa nggak lihat hebatnya Indonesia? Anak muda, saya jelasin seperti ini yang ente kagak dapat di sekolah. Apalagi daring, gue ngadepin lo semua. Darah tinggi gue ngadepin semua. Betul apa enggak? Pancasila, satu, ketuhanan gitu. Yang emak-emak tuh viral tuh ngajarin itu. Yang Maha Esa, yang Mana Esa. Maha itu. Ngajarinnya sampai keluar otot. Maha, Mana Esa gitu ya. Korban TikTok ini, ampun Bang jago gitu. Hadirin yang dimulakan Allah, setelah otak kita terbuka, saya ngeliat jam terus 10 menit, 15 menit saya udah bicara 15 menit untuk membuka cakrawala pertama. Yang 15 menit kedua, apa yang mesti kita lakukan? 15 menit ketiga, bagaimana closingnya supaya itu terjadi bukan omong kosong semata. Jadi 15 menit. 15 menit pertama saya sudah sampaikan biar otak kita terbuka bahwa Allah berikan Indonesia luar biasa. Oh Amerika hebat Ustadz, jalan deh ke Amerika. Berangkat sono ke Amerika biar saudara lihat. Hebatnya itu cuma di film Rambo. Hebatnya cuma di film Clint Eastwood. Tua banget Clint Eastwood. Di film apa sekarang? Ya, Denzel Washington atau apalah. Hebatnya itu di film. Datang ke sono. Lihat, yang hebat tuh New York gitu loh. Keluar dari New York, jam malam dikit aja matahari terbenam, berani nggak jalan di lorong-lorong gedung yang tinggi di New York? Berani nggak? Kagak ada yang berani, Pak. Semuanya orang-orang, maaf ya, orang-orang Negro yang hidup di kolong jembatan, yang baru keluar malam hari, yang kalau kita lewat, man, $1. Kita aman, Pak. Ente jalan jam 9 malam, jam 10, jam 11, jam 12 malam. Jalan di Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto di lorong-lorongnya. Ente bukan dimintain, tapi apa? Tukang mie ayam yang beredar. Betul nggak? Sate Madura sampai 24 jam. Kalau nggak ada sate, masuk warung Indomie telur kornet tersedia 24 jam. Betul nggak? Belum lagi di ujung kue pancong sama martabak manis dan martabak telur. Sekarang makin hebat lagi, ketoprak malam keluar. Iya, dulu kan ketoprak pagi ya. Sekarang malam baru keluar, pakai telur lagi. Ditulis ketoprak setan. Ya kagak beli orang. Nggak ada di mana-mana, Pak. Nggak ada di mana-mana. Italia hebat. Coba silahkan jalan ke Italia. Dari ujung ke ujung makanannya sama. Kalau nggak pizza, spaghetti. Ada risol, bakwan, bala-bala. Nggak ada. Ada kue Bugis, lontong, lemper, buras, kagak ada. Betul nggak? Di sini masya Allah kreatifnya luar biasa. Di sono kulit cuma jadi sepatu, di sini dimakan. Betul nggak? Apalagi di kuah rendang di restoran Padang. Waduh, kerupuk kulitnya. Gue jadi lapar nih. Saudara sekalian, itulah Indonesia. Anak muda, ini yang bikin kita rindu. Ini yang bikin kita rindu. Sekarang udah nggak terjadi lagi. Dulu emak-emak lu kurang garam tinggal buka apa? Buka jendela. Garam dong, dikasih sama tetangga. Sekarang garam dong, dibanting pintu lu. Cabe kurang kita bisa minta, betul nggak? Dulu tetangga kita kenal siapa? Ini enggak. Ya Allah, ya Rabb.
suasana seperti ini yang amat sangat kita rindukan kembali. Nah, bagaimana mestinya anak muda nih kegiatan-kegiatan seperti ini yang antum lakukan ini adalah sebuah upaya untuk mengeratkan kembali. Jangan sampai terjadi yang bicara di sini adalah orang-orang yang gemar menyalahkan orang lain, ya. Yang betul tuh tarawih itu 8, 20 tuh nggak ada hadisnya. Jangan sekali lagi yang kayak begitu. Beneran, kita nggak boleh lagi zaman kayak begitu sekarang. Dulu nggak ada yang permasalahin, tiba-tiba ada. Sampai sekarang akhirnya masjidnya nggak akur. Oh, di situ 8, situ 20, di sini pakai kunut, di situ nggak pakai kunut, akhirnya berantakan. Jangan sekali. Ini bid'ah, nggak dicontoh sama Nabi, sesat, menyesatkan. Ngajinya baru 6 bulan, habis ngaji semua orang dibid'ahin. Ini bid'ah, baru 6 bulan. Coba, apa itu begitu? Maulid bid'ah, pengajian nggak boleh. Ini bid'ah, itu bid'ah. Tahlil nggak boleh bid'ah. Jangan dong. Ente nggak mau, nggak apa-apa. Ente nggak mau, silahkan. Tapi kalau yang mau, jangan ente katain dong. Wala tuzakku anfusakum, wallahu a'lamu bimanittaqo. Jangan paling suci diri, jangan. Tapi kan nggak dicontoh sama zaman Nabi. Tapi ini metode. Memang nggak perlu contoh kalau metode, yang diperlukan kreativitas tuh. Susah ngumpulin orang. Zaman Wali Songo dulu, kalau kematian pada ngumpul. Nah, Wali Songo mengisinya dengan itu. Tuh. Apalagi kalau kita buka kitab klasik. Gitu. Kalau buka kitab klasik, ya, yang namanya Syekhul Atha, itu zaman tabi'in yang masih ketemu dengan sahabat. Dia tabi'in Atha itu yang kalau orang 7 hari baiknya kumpul lagi, beri sedekah. Itu 7 hari 7 malam orang meninggal, tiap hari ditahlilin, kemudian dikumpulin orang, dibagi sedekah. Itu ada di tabi'in. Makanya ngajinya yang lamaan dikit gitu loh. Dikit-dikit bid'ah. Jangan dikatain orang bid'ah. Cukup bilang mainnya kurang jauh. Kalau dikatain berantem lagi gitu, ya. Itu musik nggak boleh, haram bid'ah. Wali Songo dakwah pakai musik. Lir ilir tandure usumilir royo royo tasenggu temanten anyar cah angon bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodotiro kumitir beda ing pinggir dandomono jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surah yo enak banget tuh. Bid'ah ya, bid'ah. Kok bid'ah? Ini kan lagi ngajak orang supaya mau ke masjid. Karena bahasanya Jawa, dibikin lagunya Jawa. Kalau Wali Songo begitu, orang-orang dulu langsung berkata, bid'ah. Kira-kira diapain Wali Songo? Ini kan dia mau cerita Jelumatono itu jahit ya, bukan sebelumnya. Lunyu penekno, licin itu manjatnya. Mau manjat apaan? Kok blimbing kui? Kok pohon blimbing? Yang dipanjat tuh duren, jambu, rambutan, betul nggak? Blimbing dipetik, betul nggak? Kenapa mesti blimbing? Karena Wali Songo mau ngajarin segi 5. Entah didalangin, begitu kumpul sudah tuh blimbingnya tuh dibelah, ada segi 5. 5-nya tuh isa, S-nya subuh, IS, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib, Islam. Blimbing yang baliknya dijauhin yang mau limo, moh main, moh madat, moh
minum, maling, madon. Jadi itu dakwahnya. Ini bid'ah. Saya penasaran sama orang yang sering banget ngatain orang bid'ah. Maksudnya apa sih? Oh, bid'ah tidak ada pada zaman Rasul. Oh. Jadi yang tidak ada pada zaman Rasul itu bid'ah. Betul. Muka yang begini nggak ada zaman Nabi. Muka lo bid'ah dong. Betul nggak? Jangan dong. Itu metode. Metode nggak bisa dibid'ahin. Subuh 2 rakaat. Lagi seger 8 rakaat. Itu bid'ah. Itu mengada-ngada. Itu bid'ah, mengada-ngada. Tapi kalau mau kunut atau tidak, nggak bisa dibilang bid'ah. Kenapa? Karena sekarang lagi pandemi, kita mau kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Sampai kita nauzubillah minal bala wal dan seterusnya. Boleh, silahkan gitu. Kita mau tarawih, yang mau 8 boleh. Mekah 20, Madinah 36 di sebagian tempat. Boleh, silahkan. Ini udah tarawih kagak, nyalain lagi. Ya Rob, yang kita rindukan hari ini adalah persatuan dan kesatuan tanpa menyalahkan. Itu yang kita rindukan. Yang paling kita inginkan, rindukan hari ini adalah tidak ada lagi 01 maupun 02. Udah kelar. Nggak ada lagi cebong kampret. Udah habis. Nggak ada lagi ngata-ngatain binatang. Kodrun walau kadrun. Kodrun kodok gurun, kadrun kadal gurun. Enggak ada lagi. Yang ada kita memahami bahwa ini adalah bagian daripada politik dan kita dukung siapa yang udah jadi presiden. Saya nggak milih Jokowi dan lu tahu dong, betul? Tahu kan? Saya bagian dari BPN, saya bagian dari juru debat, saya jurkamnas, Pak Prabowo. Tapi begitu pemilu selesai, yang menang Jokowi, emang presidennya tetap Prabowo? Enggak, presiden cuma satu, Jokowi. Selesai. Mau ngapain coba? Udah. Jangan nggak bisa move on katanya. Gubernur juga begitu. Ahok udah kalah, udah. Ini masih Ahok lagi. Udah di penjara, udah keluar lagi sekarang. Sekarang gubernurnya Anies, terima. Ini banjir di Kalimantan yang salah Anies. Ya, banjir di Cipondoh, Tangerang yang salah Anies juga. Anak lo kesandung yang salah Anies kali. Karena nggak bisa move on. Udah, presiden saya dulu mati-matian ke Pak Prabowo. Begitu kelar, apalagi Pak Prabowo sekarang jadi Menhan, kita dukung. Silahkan, itu namanya demokrasi. Amerika bisa begitu. Barack Obama berantem sama Hillary Clinton, saling fitnah. Dibilang teroris lah, dibilang inilah, dibilang antek-antek lah dan sebagainya. Hillary Clinton buka boroknya Amerika di sidang kalau di sini sidang MPR DPR mereka dibuka. We create ISIS. ISIS itu mereka yang ciptakan loh Pak ya. Bukan orang Islam ya, ISIS ya. Hati-hati. Jangan ada sampai yang terkait dengan yang namanya ISIS seperti itu, ya. Itu betul-betul buatan Amerika. Kalau ibu bapak melek internasional nonton CNN misalnya, itu Hillary Clinton yang bongkar semua. We create ISIS, we don't need them. Kami yang ciptakan ISIS, kami yang bayarin mereka semua untuk adu domba. Sekarang anak-anak nggak tahu, main simpati aja kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Siapa dia? Jangan ikut-ikutan yang kayak begitu. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, ya, yang sesuai dengan budaya kita semua ini adalah yang rahmatan lil alamin. Nggak usah ikut-ikutan ibadah impor kayak begitu. Nggak usah ikut-ikutan akidah yang dimasukin kemari. Tidak perlu. Ajaran para ulama-ulama kita udah top markotop. Ambil semua tuh. Wali Songo dakwahnya hebat luar biasa. Sampai ajaran Wali Songo waktu itu kan banyak Hindu. Saking hebatnya di Kudus contohnya nggak ada sapi yang dipotong buat korban, nggak ada. Kenapa? Karena menghormati, takut tersinggung orang Hindu kalau dipotong sapinya. Karena dia menghormati hewan sapi. Coba, di Kudus sampai sekarang satenya sate kerbau. Sotonya daging kerbau. Kenapa? Karena sapi nggak boleh dipotong. Padahal boleh dalam Islam. Saking apa ya? Saking menghormati orang Hindu. Sama, Rasulullah pun menghormati orang-orang yang tidak percaya beliau sebagai Rasul. Buktinya apa? Buktinya perjanjian Madinah.
Buktinya perjanjian Hudaibiyah. Ada tulisan Muhammad Rasulullah, diminta hapus. Muhammad bin Abdullah, iya kata Nabi, nggak apa-apa. Saking Nabi menghormati mereka. Coba. Apa nggak bisa kita ambil pelajaran dari situ? Hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Rasulullah mau hancurkan kerajaan? Enggak. Dia cuma ngajak masuk Islam. Betul? Dia dakwah ke Heraklius. Heraklius, lu mesti turun jadi raja. Mesti orang Islam. Ini gue titip. Begitu? Tidak. Dia cuma aslim taslam. Dari situ kita bisa ambil pelajaran. Bahwa dalam Islam tidak ada pemerintah yang baku. Catat. Kerajaan boleh. Yang penting adil bagi rakyatnya. Demokrasi boleh. Yang penting adil bagi rakyatnya. Pancasila boleh. Yang penting adil bagi rakyatnya. Federasi boleh, yang penting adil bagi rakyatnya. Bentuk negara serikat boleh, yang penting adil bagi rakyatnya. Karena bagi Islam yang penting adalah keadilan seorang pemimpin. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak hancurkan Heraklius, cuma diajak masuk Islam. Buktinya Nabi kirimkan surat kepada kerajaan Najasyi, Manggus. Buktinya Nabi kirimkan surat kepada kerajaan Persia. Tidak ada yang diminta berubah. Tuh. Jangan ini semua mesti hilang, semua nggak bisa begitu saudara dalam hidup yang zaman sekarang begini. Semua ada perkembangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Suasana seperti itu mesti kita kembalikan lagi. Mesti kita buka sejarah. Itu sebabnya salah satu saya datang kemari, saya bawa oleh-oleh kepada Bapak Ibu sekalian. Perjuangan menegakkan tauhid. Ini udah cukup, tinggal 15 menit terakhir, ya. Saya bawa buku kemarin Perjuangan Menegakkan Tauhid. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita paham sejarah. Kenapa mesti paham sejarah? Kalau nggak paham sejarah, bagaimana kita bisa mengembalikan kehidupan yang normal yang kita rindukan seperti dulu? Sampai-sampai sekalian saya bawa teman-teman yang membangun sebuah peradaban baru. Tadabur alam di Bukit Swiss Jonggol. Kenapa? Karena di sana akan kita buat satu komunitas baru seluas 180 hektar untuk membangun satu komunitas yang menjadi percontohan. Ntar semua komplek-komplek perumahan contoh di mari. Makan malamnya bareng di masjid. Begitu. Ya, kalau sekarang masa pandemi mungkin nggak bisa. Kedua semuanya kompak. Keluarga kiri kanan itu jadi keluarga, diikat dengan satu keluarga, padahal bukan keluarga karena memang mesti bersaudara. Mau Islam ke Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, kalau kita sakit tetangga yang pertama kali datang, orang yang saudaranya jauh. Gitu kan? Ini yang mesti kita ikat kembali, Saudara. Dahulu kita nggak begitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kuasai sejarah. Karena bagian penutup ya, 15 menit terakhir. Entar kita tanya jawab 15 menit terakhir. Ini bagian penutup. Ada dua hal yang akan menghancurkan bangsa dengan sangat cepat. Jalankan itu, rusak bangsa. Dan ada usaha yang sistematis dari orang-orang yang jahat kepada Indonesia, dari orang-orang yang jahat kepada Islam melakukan hal itu. Ada dua hal yang menghancurkan satu bangsa. Pertama, putuskan mata rantai dengan sejarah. Bangsa rusak berantakan kalau lupa dengan sejarah. Itu dia Pak. Bung Karno telah meletakkan dasar jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bung Karno berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Sekarang tidak. Sorban aja dipermasalahin. Padahal itu pakaian nasional dari Pangeran Diponegoro. Pakaian nasional dari Tuanku Imam Bonjol. Pakaian nasional dari para pahlawan-pahlawan kita. Sekarang dipermasalahin katanya ke Arab-Araban. Pakai cadar ke Arab-Araban. Pakai jilbab ke Arab-Araban. Pakai igal ke Arab-Araban. Valentine, ini kan sesuai dengan zaman. Mukelo jauh dekat Gorau. Enak aja begitu. Ya, jangan dong. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Bohong. Ini orang munafik yang berkata demikian. Nggak bakal bisa dipisahkan. Emang lo mau sembahyang pakai bahasa apa? Allah bahasa Arab jangan. Tuhan Maha Besar. Begitu? Mana bisa dipisahkan? Bahkan Nabi yang perintahkan hubbul Arabin li thalasin.
cintai Arab karena 3. Li'anni Arabi, karena aku orang Arab kata Rasulullah. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamul ahlul jannah Arabi. Dan perkataan ahli surga itu bahasa Arab. Kenapa lo benci? Di akhirat bahasa Arab Pak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata. Quran Allah yang pilih. Bisa aja Allah pilih yang lain. Tapi lihat dalam surat Amal banyak, Yusuf misalnya, laqad anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab. Itu kata Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana tadi dikatakan Rasulullah. Coba. Dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Tapi lihat fitnah yang terjadi luar biasa. Orang akhirnya sampai dipecah dengan begini. Ini kalau nggak paham makanya saya sampein, ya jangan lupain sejarah. Kita mesti paham banget Pancasila. Sekarang mau diutak-utik, utak-utik. Pancasila 31 Mei lah. Pancasila 1 Juni lah. Pancasila apa? Cuma satu yang diakui oleh negara, yaitu yang disahkan oleh undang-undang, yaitu 18 Agustus yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau diperes, cucian kali diperes saudara. Betul? Jangan dirubah-rubah. Negara bahkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu akhir dari buku saya tulis. Perjuangan menegakkan tauhid. Sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam di Nusantara dan aksi tolak RUU HIP. Dalamnya ada 212. Ini bagian dari sejarah supaya kita paham bahwa negara kita ini pembentukannya kurang lebih sama dengan ketika Rasulullah bentuk piagam Madinah. Ada Quran nggak zaman Rasulullah? Ya ada dong. Ada hadis nggak zaman Rasulullah? Ya ada dong. Tetapi karena ada orang yang bukan Islam di kota Madinah, Nabi buat piagam Madinah. Coba hebat Rasulullah itu. Dahsyat. Lah kita begitu juga. Karena ada saudara-saudara kita yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Protestan, yang Konghucu, maka kita gunakan Pancasila untuk pemersatu. Tapi tidak boleh mengabaikan Al-Quran dan hadis yang kita aplikasikan dalam setiap hari. Betul apa betul? Saya tuangkan karena ini bagian dari perjuangan menegakkan tauhid. Bukan cuma itu aja Pak. Saya juga tuangkan habis-habisan tentang sejarah yang dipalsukan. Apa itu? Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Aca-aca, nehi merege hese. Enak aja dari India. Enggak. Islam masuk ke Indonesia, dakwahnya perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di buku ini saya bongkar habis-habisan tentang Islam masuk ke Indonesia. Dari tahun 646 sudah ada Islam di Kalingga, Jawa, Jepara sampai ujung. Ada tercatat di buku Cheng Ho tentang kerajaan Ho Ling, dikutip oleh Buya Hamka dalam sejarah Islam masuk ke Nusantara. Tapi anak-anak kita dibohongin dengan mengatakan Islam masuk melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1485. Makam Fatimah binti Maimun aja tahun 1100 udah ada. Coba. Islam masuk ke Indonesia tahun 711, yang kedua, yang ketiga sudah ada di Palembang, Jambi. Jadi zaman itu masih satu, namanya Sriwijaya. Tidak termasuk Pariaman. Ada orang Pariaman nggak di sini? Angkat tangan, Pariaman. Mana? Angkat tangan orang Pariaman. Nggak ada. Pariaman. Tak ada. Wilayah yang tak pernah dijajah oleh siapapun. Jadi zaman Majapahit ada Pariaman sendiri. Di Sriwijaya ada sendiri. Itu negara tuh. Tapi itu wilayah Pariaman tuh. Luar biasa. Sampai Indomaret aja nggak ada di Pariaman. Tak ada. Ya.
Baik, nanti kapan-kapan kita bahas soal itu. Tapi yang penting, yang paling penting itu adalah yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu tolong miliki buku ini. Gratis, masih nggak mau juga. Panitia, anak-anak remaja, ini gratis loh. Gratis, cuma terbatas. Ya, dan cuma diminta ganti ongkos cetak. Iyalah. Iya, gratis. Kalau nggak gratis ini kan mahal. Ini digratisin, cuman ganti ongkos cetak, sama ganti distribusi, sama ganti buat yang jaga, sama ganti bensinnya. Dah, gitu doang. Kenapa saya maksa begitu? Karena nggak ada di sekolahan. Tahun 711, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus utusan ke zaman kerajaan Raja Sri Indra Farman untuk mengajak mereka masuk Islam. Bukan pedagang Gujarat. Bahkan tahun 625 sampai 635-an itu Rasulullah masih ada. Karena Rasulullah wafat tahun 632. Sahabat yang daripada keluarga keturunan Abdullah bin Mas'ud sudah tiba di Aceh dan wafat di Sibolga yang kita sebut makam tinggi daerah Kabupaten Barus di Sibolga sana. Betul? Pak Jokowi pernah hadir ke sana dengan membawa anggota dari organisasi konferensi Islam pada waktu konferensi OKI di Bandung, diajak ke makam tinggi untuk melihat makam para sahabat Nabi. Presiden aja ngakuin. Coba, masa buku sejarah nggak direvisi? Mesti direvisi, harus direvisi. Kita menuntut kepada DPR RI, wabil khusus kepada Bapak Menteri yang terhormat Bapak Nadiem Makarim, revisi. Ustadz ngomongnya berani banget, biarin. Tadi panggil lo, sebodoh, preketek, sebodoh, ting. Yang penting kita sampaikan, saya protes. Kalau dibilang Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India, saya protes. Kenapa? Makamnya ada, kuburannya ada. Kemarin Bapak Fadlizon baru mendapatkan koin, 46 koin dari zaman kerajaan Majapahit yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Coba. Pedagang Gujarat tuh. Zaman Genghis Khan Kubilai Khan masih berkuasa, ya. Kubilai Khan masih berkuasa tahun 1300 gitu ya. Itu udah ada datang kemari utusannya dan kalah dengan perang yang dilakukan oleh kerajaan Singosari dengan kerajaannya pada waktu itu Kertanegara. Bukan Jalan Kertanegara, itu rumah Pak Prabowo. Ini kerajaan Kertanegara. Coba. Ini mesti dibongkar biar anak-anak kita tahu. Dan Masjid Al-Ikhlas, saya minta tolong satu orang perwakilan dari masjid sini harus menjadi agent of change-nya daripada saya. Kenapa? Karena abis ini buku jilid 2 jadi, kita ajukan ke DPR RI untuk minta dengar pendapat supaya kita disampaikan dan duduk bersama Menteri Pendidikan untuk kita minta robah. Saya kan salah satunya kan harus duduk rapat. Nah ini anggap aja sebuah rapat untuk merubah dan meluruskan sejarah. Setuju? Berani? Takbir! Saya minta ada ntar di sini perwakilan. Ntar di buku yang kedua ada perwakilan Masjid Al-Ikhlas Cipondoh Tangerang. Supaya apa? Supaya kuat kita majunya ke DPR RI. Bahwa ini adalah aspirasi umat, aspirasi masyarakat yang ingin meluruskan ini. Dan kemudian kita luruskan juga di buku sejarah bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah menikah dengan budak yang disebut Siti Hajar. Dia adalah anak Raja Hyksos. Saya tuangkan di buku ini sampai detail ayahanda daripada Hyksos, yaitu raja yang bernama Raja Hyksos. Itu raja yang lurus dan baik. Ya. Raja Hyksos itu dibunuh oleh Raja Amr bin Amru. Amr bin Amru itu mengambil istri Raja Hyksos dan dipermaisurinya dijadikan istri. Dan anak-anak Raja Hyksos ditawan, dipenjara. Salah satunya dijadikan pembantu yang namanya Siti Hajar yang kemudian diminta nikah oleh Nabi Ibrahim. Disuruh nikah sama Nabi Ibrahim. Bukan budak. Saya luruskan di buku ini. Enak aja bilang budak. Tidak. Tidak. Wallahi tidak. Ya. Banyak sekali literatur yang mengatakan demikian.
Ketika Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan Raja Amr bin Amru, Amr bin Amru tertarik dengan Siti Sarah dan ingin menikahinya. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Karena kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi." Begitu kata Nabi Ibrahim. Jadi bersiasat supaya tidak ketahuan bahwa itu istrinya. Maka ketika ditanya, dibilang ini saudariku. Selamat. Akhirnya Nabi Ibrahim dinikahkan oleh Sarah. Dan ketika dalam perjalanan, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah membuka cadar yang dipakai Siti Hajar. Ternyata terkejutlah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bahwa ternyata yang dibawa bukan seorang pembudak, bukan seorang pembantu, tapi anak Raja Hiksos, yaitu Siti Hajar. Itu ada, silahkan buka kitab Tarikh At-Tabari, silahkan buka Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, silahkan buka Ibnu Hajar Al-Asqalani, cerita begitu semua. Kita ini tahu-tahu Siti Hajar budak, rambutnya keriting, orangnya hitam dari Afrika. Lu ketemu di mana? Nggak boleh begitu, fitnah namanya. Ya. Ya. Ibu-ibu bisik-bisik tuh, "Ustadz kayaknya kacamatanya aneh." Enggak aneh. Emang begini kacamata? Hah? Ada, Pak. Tuh. Enggak. Terang, walau nggak ada kacanya terang. Kalau begini buram saya. Kalau begini terang, ya, nyaru. Jadi ibu bapak sekalian, saya minta tolong dimiliki, dibaca. Itu di bawah ada, ya, Bu, baca, baca. Jangan pelit-pelit. Buat makan 200.000 sekali makan bisa. 300.000 di restoran bisa. 1 jam jadi tokai. Betul nggak? Kalau bilang tai kan nggak sopan. 1 jam jadi tokai, betul? Nah, mendingan buku. Bisa bertahan lama. Cerita bab 1, anak ceritain. Nah, sampai ntar ibu kaget baca buku ini. Saya tulis di buku ini, Fir'aun agamanya Islam. Bingung? Siapa yang pegang Quran? Ustaz, antum pegang Ustaz? Ustaz, pegang? Buka surat 10, surat Yunus, ayat yang ke-90. Baca yang keras. Tuh, ibu udah dapat duluan tuh. 90. Kalah lu sama nenek-nenek. Kasih mic-nya, baca artinya Bu biar cepet. Tuh. Kaget kan? Fir'aun berkata, "Dan aku termasuk orang muslim." Tapi ditolak oleh Allah. Lihat itu, Pak, dengan kacamata yang berbeda. Makanya saya tanya, apa agamanya Fir'aun? Dia ngakunya beragama Islam, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena balagatil qulm ini loh, udah sampai ke tenggorokan. Jangan lihat tenggorokannya, lihat sejarahnya bahwa Fir'aun mengaku beragama Islam sehingga kita berkesimpulan. Bu, ibu masih pegang, Bu? Bu, mundur. Ayat yang suratnya sama, surat Yunus ayat yang ke-84. Coba ibu baca. Nih, Musa berkata nih sama Bani Israel. Musa berkata sama Bani Israel, sama orang Israel. Baca. Tuh, bertawakallah kepada Allah wahai Bani Israel jika kalian benar-benar orang muslim. Ayo. Itu yang saya tulis di buku ini. Jangan lagi ada orang yang berkata Nabi Musa membawa agama Yahudi. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Bahkan Nabi Isa mengajak orang kepada agama Islam. Surat 61, surat Sof, ayat 5, 6, 7. Kepanjangan, gue bacain deh. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam tuh. Padahal mereka diajak kepada Islam tuh kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini enggak, Nabi Isa bawa agama apa? Nasrani. Kalau Nabi Musa Yahudi. Nabi Ibrahim Hanif. Enak aja. Nabi Ibrahim pun beragama Islam. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir, millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama bapak moyangmu Ibrahim, kata Allah. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl, dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anakku, kata Ibrahim kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah menetapkan, memilihkan, menentukan agama ini buat kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tuh. Lah kenapa anak sekarang kagak paham? Injil kitabnya orang Kristen. Injil tuh kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Taurat kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Zabur kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Daud. Suhuf itu kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Jelas apa jelas? Itu yang kita perjuangkan dengan dalil yang kuat. Kalau itu nggak bisa masuk kurikulum, minimal koreksi dong. Islam bukan agama paling belakang. Minimal mengatakan Islam masuk ke Indonesia sejak zaman para sahabat Nabi. Ini buktinya. Ini kunjungan Presiden Jokowi. Ini Sibolga. Ini daerah Barus. Ini semua kita sampaikan begitu. Ya Pak, bawa bukunya ya. Apa semua mesti milikin. Jangan pelit-pelit, kenapa loh? Ya Bu ya, milikin. Buat bapak-bapak taruh 20 biji deh. Buat emak-emak taruh 20 biji dah. Ya? 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 Jangan pelit-pelit, kapan aja bayarnya enggak apa-apa. Kapan aja enggak apa-apa. Yang penting hari Minggu gitu tanggal 28 Februari yang penting. Ya maksudnya sorean enggak apa-apa, sorean dititip sama pengurus. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Saya tutup dengan bukan cuman buku yang saya siapin. Saya alhamdulillah atas izin Allah bisa mewujudkan sebagian daripada cita-cita saya. Cita-cita saya bukan cuman buku, tapi membangun satu peradaban baru. Ini yang kita bangun. Ini yang kita bangun. Di Bukit Swiss Jonggol kami buat perahu Nabi Nuh yang di dalamnya ada buku ini dalam bentuk lukisan di dinding. Jadi anak-anak kita bisa tahu sejarah. Tuh. Wow, alhamdulillah saya paling anti urusan yang ragu-ragu atau yang samar-samar. Haram kalau seandainya bertransaksi tapi gharar. Dalam Islam beli buah nggak boleh di atas pohon. Turunin. Timbang baru bayar. Tuh begitu. Dalam Islam. Dalam Islam nggak boleh beli ikan dalam kolam. Haram. Namanya akadnya gharar atau akdut tagrir. Apa itu? Keluarin ikannya, timbang baru. Itu di dalam Islam. Dalam Islam naik ojek nggak boleh bayarnya belakangan. Haram. Ini namanya akadnya gharar tagrir. Panggil Bang Ojek, dari sini ke pasar berapa? 15.000 Pak. 10 deh, 15, 10 deh, 15, 12 deh. 12 ya. Iya. Ketika ada akad iya, baru naik, baru halal. Kalau main naik aja, turun langsung bayar 15. Walaupun redo, tapi haram secara hakikat. Kenapa? Karena tidak ada akadnya. Itu dalam Islam. Apalagi jualan tanah.
Ente beli tanah harus dapat sertifikat. Kalau enggak tidak bisa diberikan. Begitu yang kita terapin, Pak. Kalau di Megamendung urusannya itu tanah milik PTPN, tetapi yang dipersoalkan oleh negara yang 30 hektar doang yang diduduki oleh Habib Rizik untuk pesantren. Padahal ada yang 100-an hektar yang dimiliki oleh Bapak. Hampir keceplosan gua. Ya, bapak-bapak itulah. Ada yang punya 100 hektar, ada yang punya 120 hektar dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dibangun villa, disewain, nggak dipermasalahin. Emang begitu sih. Tapi saya bedakan ya. Beliau kerumunan. Nih saya jelasin. Kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Belum tentu sebuah kerumunan itu berarti kerumunan. Bisa jadi kerumunan itu adalah sebuah kerumunan, tapi mungkin sebuah kerumunan bukan sebuah kerumunan. Kerumunan bisa berarti kerumunan kalau kerumunan itu bermakna kerumunan. Tapi kerumunan bisa jadi bukan kerumunan kalau itu ternyata kerumunan atau bukan kerumunan. Mabok-mabok loh. Ya. Udah dititip aja deh, bukunya dititip aja buat seluruh jamaah di mari. Ntar tinggal dikelola deh. Ya. Dan jangan lupa, mari kita bertetangga di Bukit Swiss. Namanya kenapa Bukit Swiss? Kalau bukit syariah, ntar orang pada alergi. Oh syariah, ntar begini nih. Maklum, belum lempeng pemikirannya. Karena ada yang menipu kemarin. Kita haram Pak begitu. Jual tanah, belum dibeli. Haram hukumnya. Haram. Saya berlepas diri dari hal yang seperti ini. Saya nggak suka, nggak redok kalau umpamanya kayak begini. Karena tanah ini dibeli dulu, baru dijual. Nggak ada tuh tanah beli terus kemudian haram, nggak boleh begitu ya. Tanahnya milik kita ini, milik kita beli 180 hektar lalu kita kotak-kotakin kapling kecil-kecil buat dijual begitu. Yang beli dapat sertifikat langsung hitam di atas putih, tanda tangannya di atas notaris begitu. Itu yang penting dalam jual beli dan itu yang kami terapkan di Bukit Swiss Jonggol ya. Ada di bawah, bawa brosurnya, bawa di rumah untuk kita diskusi.